Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari dengan topik mekanisme pengkreditan PPN dan PPNBM. Dalam sistem kredit pajak pertambahan nilai bisa dilihat di pasal 9 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 4A Undang-Undang PPN. Apa yang dimaksud dengan pajak keluaran? Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak penjual atas penyerahan kepada pengusaha kena pajak pembeli. Sedangkan pajak pertambahan nilai masukan yaitu pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak pembeli kepada PKP penjual atas penyerahan yang dimintanya. Ketika PPN keluaran melebihi PPN masukan, maka akan terjadi kurang bayar atau kita masih punya hutang PPN yang harus kita bayar atau kita setorkan ke kas negara dari atau sebesar jumlah selisih. Apabila PPN masukan yang lebih PPN keluaran, maka akan terjadi PPN lebih bayar. Selisih tersebut bisa dikompensasikan di masa pajak berikutnya atau direstitusi pasca masa pajak Desember. Pada pajak masukan, dalam satu masa pajak dapat dikaitkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Contohnya, pajak masukan waktu pajak tanggal 15 Juni 2020 dapat dikaitkan dengan pajak keluaran dalam SPT masa PPN Juni 2020. Untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Contoh, pajak masukan dengan faktur pajak tanggal 15 Juni 2020 dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam SPT masa PPN Juli 2020 atau Agustus 2020 dan pajak terakhirnya adalah September 2020. Hal ini sering terjadi kalau faktur pajak memang belum diterima di masa pajak tersebut, tetapi diterima pada misalnya di Juli 2020. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dan masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, maka dapat dikreditkan dengan cara pembetulan terhadap SPT masa pajak yang sama dan pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, asal memenuhi syarat ketentuan yang sesuai Undang-Undang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Contoh, pajak masukan dengan faktur pajak tanggal 15 Januari 2020 yang diterima pada bulan April 2020 dapat dikreditkan dengan pajak keluaran SPT masa PPN Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, atau April 2020 dengan cara pembetulan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Kasus ini sering terjadi apabila faktur pajak masa Januari-nya baru diterima tanggal 30 April 2020. Pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila pajak masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak dikapitalisasi pada harga perolehan BKP atau jasa kena pajak yang bersangkutan, dan terhadap pengusaha kena pajak belum dilakukan pemeriksaan. Syarat umum pengkreditan pajak masukan itu bisa dilihat di pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN, yaitu yang pertama yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian barang kena pajak atau jasa kena pajak dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat hutang PPN. Dibuktikan oleh faktur pajak yang absah secara material maupun formal. Kemudian dapat dikreditkan maksimal 3 bulan setelah penyerahan BKP atau JKP. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan bisa dilihat di pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Itu bisa berasal dari perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, dan manajemen. Dimanfaatkan untuk penyerahan yang tidak berhutang atau dibebaskan dari PPN. Berasal dari perolehan dan pemeliharaan kendaraan sedan, jeep, station wagon, van, atau kombi.
Station wagon ini adalah mobil berbentuk sedan yang atapnya bisa terbuka sampai bagasi. Waktu pajak cacat atau hilang. PPN masukan ditagih dengan surat ketetapan pajak, kemudian tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Kategori pemungut PPN bisa dilihat di pasal 3 ayat 3, pasal 16A Undang-Undang PPN, KMK nomor 563, PMK nomor 40. Di mana pemungut PPN ini bertugas memungut, memotong, dan menyetorkan PPN, penggantikan peran sebagai pengusaha pajak yang melakukan penyerahan. Pihak pemungut antara lain bendaharawan entitas pemerintah atas penyerahan kepada pemerintah. Pengguna barang kena pajak TB atau JKP dari luar daerah pabean atas pemanfaatan di dalam daerah pabean. Klasifikasi pemungut PPN ini bisa dilihat di aturan ini, yaitu bendahara pemerintah, KPKN, kontraktor perjanjian kerjasama pertambangan minyak dan gas bumi, kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin sumber daya panas dan bumi, dan BUMN. Tata cara pemungutan PPN oleh wajib pungut BUMN, di mana jumlah PPN yang harus dipungut oleh BUMN adalah sebesar 10% dikali dengan DPP. Dalam hal penyerahan barang kena pajak selain terutang PPN, juga terutang PPNBM, jumlah PPNBM yang harus dipungut oleh BUMN adalah sebesar tarif PPNBM yang berlaku dikalikan dengan DPP. Pemungut PPN atau PPN dan PPNBM dilakukan pada saat pertama penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP atau istilahnya down payment atau uang muka. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. BUMN wajib menyetor PPN atau PPNBM yang telah dipungut ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Dengan kode SSP-nya atau akun pajaknya adalah 411211 dan kode jenis setorannya 900. SSP diisi dengan pembukaan NPWP serta identitas PKP rekanan, dan penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan. Tanggal jatuh tempo penyetoran tidak mengacu pada tanggal penerbitan faktur pajak oleh PKP rekanan. Apabila BUMN terlambat melakukan penyetoran yang disebabkan karena terlambatan PKP rekanan menerbitkan faktur pajak, maka atas keterlambatan penyetoran tersebut dikenai sanksi. Ini adalah yang dikecualikan dari pemungut. Anda bisa baca sendiri, baik untuk bendahara atau kontraktor produksi sharing KPS atau KPS BUMN. Ini adalah barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari PPN, bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 1 dari A sampai ke I. Untuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis atas penyerahannya dibebaskan dari PPN sesuai pasal Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2. Untuk ayat huruf A sampai dengan I sama dengan ayat 1 ditambah dengan huruf C, yaitu tentang rumah susun sederhana milik. Semua ini tidak bisa dikreditkan, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Demikian topik tentang penelitian pajak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.